Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kalau kami masih ada sampai hari ini, kami tahu itu karena anugerah Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Bahwa kami mengerti apa rencana Tuhan di hidup kami di hari-hari ini Bapa. Supaya kami melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Berbicara bagi setiap kami siang hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Kita percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Iya, saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Di tengah apa yang terjadi, banyak orang bertanya apa yang harus kita lakukan dan apa yang ya nggak usah cari tahu. Maksudnya gini, ada orang yang gini, Bu, ini apa Tuhan menghukum ya apa-apa? Ya itu bukan urusan kita. Urusan kita cari tahu apa yang harus kita lakukan agar Tuhan tuh berkenan atas hidup kita. Amin. Nanti banyak yang bernubuat lah, apalah segala macam. Saudara hari-hari ini banyak yang jadi bingung dan bertanya gitu ya. Bu, katanya kita harus ini ya, harus beli ladang ya untuk kita bertanam ya Bu, karena ini sudah mau antikris dan lain sebagainya. Tapi saya masih ada utang Bu, bagaimana ya? Yang gak usah beli ladang, orang banyak utang, lunasi dulu utangnya gitu ya. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari kita berjalan dan melakukan apa yang bagian kita saja ya. Tidak usah sibuk dengan apapun, tapi yuk kita mau ada yang bertanya, Bu, ini kutuk dari Tuhan ya? Ya, saya cuma mau bilang ya, selama kita tidak pantas untuk dikutuk, ya nggak usah takut dikutuk, benar nggak saudara? Ya, yuk kita mau belajar hari ini. Bagaimana supaya hidup kita ada dalam berkat dan tidak ada dalam kutuk. Mari kita buka Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat yang kelima. Banyak orang yang bertanya, Ibu, kenapa orang itu dikutuk? Ya, kenapa orang itu mengalami sesuatu yang tidak baik? Kita belajar sama-sama. Baca sama-sama ayat yang kelima, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, orang yang terkutuk itu ya ada 3 sebab kenapa orang dikutuk. Yang pertama dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, saudara, siapapun manusia itu jangan pernah menaruh harap kepada manusia. Karena Alkitab juga berkata yang namanya manusia pasti mengecewakan. Ada satu kalimat, ada satu statement yang bagus dibilang begini. Jalan menuju sukses itu banyak, tapi jalan untuk menuju gagal cuma satu. Berusahalah untuk menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Ya, sebaik apapun kita, ya, waktu dia masih mendapatkan yang dia inginkan dari kita, dia bisa baik. Termasuk keluarga sendiri. Ya apa iya? Ya, yang namanya manusia Alkitab bilang pasti mengecewakan. Karena itu berhentilah berharap kepada manusia. Ya, bukan cuma kita kecewa. Ayat ini berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Mari kita berdoa hari-hari ini. Tapi ada begitu banyak orang hari-hari ini yang tidak bisa mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Ya, dan untuk berharap kepada Tuhan dibutuhkan iman. Tuhan gak kelihatan Bu. Saya lagi butuh uang nih Bu. Tapi Tuhan kan gak kelihatan. Penggadean kelihatan. Apalagi spanduknya gede, menyelesaikan masalah tanpa tahu, sering ya ke situ. Jangan-jangan member. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Emang ada orang menyelesaikan masalah tanpa masalah? Yang ada tambah masalah. Kalau telat bayar bunga, maka kena denda. Saudara ya, inilah hidup. Ya, Alkitab tuh berkata jangan mengandalkan manusia. Sehebat apapun manusia itu terkutuk kalau kita andalkan manusia. Saya sudah banyak melihat. Kemarin suami saya ketemu dengan teman-teman pemusik. Mereka semua mengeluh. Nasibnya ketika pandemi ini tidak ada pelayanan di gereja. Tapi suami saya bilang, ya, jangan hidup dari pelayanan, hidup dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita hidup dari pelayanan, pelayanannya berhenti. Loh, benar gak saudara? Ya, masa pandemi saya semua jadwal cancel. Secara manusia, ya memang aduh kita dari pengharapannya di situ.
Tapi saya cuma berkata, Tuhan, aku percaya aku punya Tuhan yang hebat, yang ajaib dan luar biasa. Ya, aku sudah melihat penyertaan Tuhan. Tidak akan pernah dibiarkan dan ditinggalkan orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan taruh harapanmu pada apapun, taruh pada Tuhan. Siapa yang menyangka sebelum pandemi channel YouTube saya itu baru sekitar 70-80 ribu. Kemarin 200 ribu tembus. Ya, Tuhan itu dahsyat. Luar biasa. Ya, ada orang Kristen yang nonton ngomong ini, Bu, jangan ada iklan dong, anggap itu kolektor. Saya tidak minta kolektor sama saudara. Kalau nonton itu, ya nonton saja iklannya, anggap saudara kasih saya kolektor. Untuk bisa dapat iklan itu juga nggak gampang loh. Iya, emang gampang. Emang kita yang cari-cari itu dari YouTube-nya loh, bukan dari kita. Saya tidak menyangka apa yang Tuhan buat di masa pandemi. Ya, orang-orang yang hanya mengandalkan manusia akan kelepek-kelepek semuanya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak demikian. Yo, beberapa waktu yang lalu nih, saya tiba-tiba bilang sama suami saya pengen melukis sih. Suami saya bilang, hah? Melukis? Ini beneran apa enggak? Iya beneran, kamu tuh gambar orang aja miring loh. Iya, saya bilang beli aja, saya nggak tahu kenapa pengen melukis. Tiba-tiba ya udahlah, dia ikutin, dia beliin, pesan online, datang kanvas, datang kuas, saya bikin saudara. Ya, lukisan pertama saya jadi, yaitu kebun lavender, ya. Lalu waktu jadi, ya saya upload di Instagram. Ya, puji Tuhan, lukisan pertama saya, ada orang inbox, Bu, lukisannya dijual nggak? Saya bilang, aduh saya jadi malu. Sekalian tersanjung. Kenapa? Orang saya bukan pelukis, tiba-tiba ada yang nawar lukisan. Aduh Bu, saya kan bukan pelukis, sebenarnya saya nggak jual Bu. Mama saya itu suka banget lihat acaranya ibu. Dia ulang tahun tanggal 17 Agustus. Saya pengen kasih dia hadiah lukisan ibu. Dia pasti seneng. Bu, please, harganya berapa? Mama saya umur 80 lebih loh. Ya, karena saya ingat mamanya, ya udah saya bilang nggak apa-apa Bu. Berapa Bu? Ganti kanvas aja sama tinta. Udah minta nomor rekening. Saudara tahu ditransfer berapa? Mau tahu apa? Mau tahu banget. Kasih tahu nggak ya? Ya, ditransfer 10 juta loh. Saya mau bilang sama saudara, bukan soal lukisannya. Lukisan yang lebih bagus dari punya saya tuh banyak. Ya, tetapi di tangan siapa? Saudara perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan pekerjaanmu yang diberkati, tapi orangnya. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini loh orangnya, ini loh saudara. Apapun yang dia lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Ya, lukisan kedua saya buat lagi, ya. Akhirnya jadi ketagihan bikin lukisan. Ya, ada yang nawar lagi. Sudah, sama lagi harganya. Saya nggak pernah kasih harga loh. Siapa yang bikin harga itu? Tuhan. Saya nggak pernah kasih harga. Saya bilang terserah aja Bu, ganti tinta. Ya, yang keempat, yang kelima, Bu, saya booking ya, kalau udah ada ya saya minta 4 dan 5. Mau dibayar dolar atau rupiah? Rupiah aja biar pas. Kalau dolar nggak ada kembalian. Ya, dia bilang pakai dolar aja ya biar lebih. Loh, saudara, ya kita kan nggak ada yang tahu. Saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ada orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Ada satu orang bersaksi kepada saya, Bu, saya setia ikuti mesbah doa ibu setiap malam. Ibu tahu ketika masa pandemi suami saya diberhentikan dari kerja, kami tinggal punya uang 900 ribu. Kita sudah nggak tahu mau hidup bagaimana dengan 900 ribu. Tiba-tiba Bu, saya yang tadinya cuma bersungut waktu saya mulai ikutin mesbah doa, saya belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba saya ini kan bisa masak. Seringkali keadaan itu membuat orang itu kepepet, lalu semua karunia talenta itu muncul. Ya, lalu dia bilang, saudara, ketika akhirnya Bu saya sudah kepepet banget, saya bilang sama suami saya mau jualan ayam, saya bisa bikin ayam goreng kayaknya enak. Ya udah bikin aja kata suaminya, tapi kita bikin ini aja di frozen, beli alat vakum. Dengan uang yang tersisa cuma 900 ribu mereka pakai beli buat modal saudara. Lalu mereka jual. Pada waktu itu kan orang gak ada yang berani keluar rumah, semua cuma pesan makanan. Satu hari omsetnya bisa 800 sampai 1 juta. Dari uang 900 ribu.
mustahil bagi Tuhan. Sorry, hari-hari ini kita dituntut untuk beriman, percaya sungguh sama Tuhan. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, saudara pasti akan menderita. Saudara, ini saatnya mari hidupkan imanmu. Kenapa kita butuh iman yang teguh? Karena Tuhan gak bisa lihat dengan mata. Tuhan itu cuma bisa dilihat dengan iman. Waktu kita percaya dan berkata, yes Tuhan, aku percaya Engkau sanggup. Amin. Supaya kita tidak ikut-ikutan terkutuk di masa-masa ini. Yang pertama, jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Sekaya apapun saudaramu, ya, sekaya apapun kenalanmu, jangan pernah mengandalkan manusia. Ya, jangan. Apalagi mukanya udah kayak bentuk celengan. Tiap ketemu orang jadi celengan, jangan saudara ya. Yang kedua di sini dikatakan yang kedua, terkutuklah siapa? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Seberapa besar sih kekuatan kita? Kalau sampai hari ini kita masih hidup, itu karena anugerah. Sedikit aja kita kena sakit saudara, udah gak berdaya kita di tempat tidur. Bener gak? Gak usah bicara sakit yang heboh-heboh, kena vertigo aja. Ya, kena vertigo kita udah gak bisa apa-apa loh. Kalau kita bisa ada hari ini semua karena Tuhan. Jangan pernah berkata, wah aku masih punya kekayaan, aku masih punya ini, aku masih punya itu, bisa aku melakukan. Bertobat saudara. Kita perlu merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau aku masih hidup sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang aku dapat dari kekuatanku sendiri, semua itu dari Tuhan. Ya, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan. Kita ini kekuatan kita sampai seberapa? Ya, kita nggak punya kekuatan apa-apa, cuma Tuhan yang sanggup melakukan. Bahkan untuk bisa bertahan di masa sulit pun kita butuh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan. Hari-hari ini tuh banyak orang saudara, mungkin banyak uang, tapi mereka nggak ada damai sejahtera. Ya, nggak ada damai sejahtera. Jadi mereka panik, ketakutan. Engkau butuh Tuhan. Ya, ngapain sih ketakutan sampai berlebihan? Gak usah takut berlebihan saudara. Kalau memang sudah waktunya mati ya mati. Kalau belum waktunya mati pasti belum mati. Jadi tidak usah terlalu takut berlebihan, kita berserah kepada Tuhan aja. Bagiku hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Berarti semua sudah siap mati ya? Dengan lantang loh sudah berkata loh, keuntungan. Ya. Loh saudara siap atau tidak siap? Ya engkau harus siap. Karena ketika hari itu datang tidak ada yang bisa menolak. Amin. Bagian kita melakukan selama kita hidup di dunia, apa yang harus aku lakukan? Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan. Aku percaya Tuhan, mulai memperkatakan firman, mulai memperkatakan yang benar, mulai memperkatakan yang baik. Aku percaya aku akan melihat Tuhan pertolonganmu dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Saudara, dengan semua yang terjadi ini harusnya membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kita sudah melihat orang meninggal di mana-mana orang. Saudara, kalau orang berkata virus ini hanya mengenai mereka yang tidak bersih. Kurang bersih apa Pangeran Charles coba? Kerajaan Inggris itu kurang bersih apa? Kalau dibilang yang akan kena ini orang-orang yang hidup sembarangan di pinggir jalan, makan sembarangan di pinggir jalan. Ya, buktinya juga dokter juga ada yang meninggal karena corona. Kalau dibilang oh yang akan kena itu yang tidak beriman, pendeta banyak yang mati loh. Lo benar gak saudara? Tapi di balik semua yang terjadi kita menyadari betapa rapuhnya manusia. Cuma karena virus yang tidak terlihat oleh mata pun, tidak ada loh yang sanggup melakukan apa-apa. Ya, semua orang pada ketakutan, bahkan bertumbangan semua bisnis-bisnis besar hancur. Betapa rapuhnya kita, karena itu kita butuh Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Selama kita hidup di dunia, kita butuh Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan merasa bahwa apa yang aku dapat itu karena aku dapat karena ada orang bikin status di sosial media. Terima kasih Tuhan bisa beli rumah karena pekerjaanku. Tidak sia-sia aku sekolah. Dia nggak tahu. Sedikit saja dipelintir Tuhan, sesak napas. Lo bener gak saudara? Ya, sesak napas kita gak bisa buat apa-apa loh. Kalau kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa ada hari ini, itu anugerah Tuhan.
Bagaimana cara kita mensyukuri dan tidak sombong dengan apa yang kita miliki? Syukuri apa yang kau punya hari ini. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk kesehatan. Saudara, seringkali orang Kristen tuh lupa. Karena terlalu banyak hal-hal yang lebih besar yang mereka pikir. Saya cuma mau bilang, maaf, saudara bangun pagi bisa ke toilet, buang air besar, buang air kecil. Itu perkara besar loh. Yang harus engkau syukuri. Amin. Bayangkan kalau saudara nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Ya kita di rumah sakit kan. Bukan cuma di rumah sakit, kalau nggak keluar-keluar, rasanya bagaimana coba? Kita seringkali lupa mensyukuri hal-hal yang seperti itu. Ya kita masih bisa buang air besar, buang air kecil, kita masih bisa makan, itu anugerah Tuhan. Nggak usah terlalu berpikir yang muluk-muluk saudara. Ya. Asal masih ada makanan dan pakaian untuk hari ini, Tuhan bilang bersyukurlah. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri, nggak usah saudara borong. Amin. Apalagi mikir anak sekolah masih 30 tahun udah dipikir. Nih bapak-bapak nih ya. Makanya survei membuktikan ya, yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu selalu bertindak dengan logika, dengan pikiran. Bapak-bapak itu anaknya masih mau sekolah 10 tahun lagi, masih 10 tahun mau kuliah, dia udah mikir biayanya. Bener gak bapak-bapak? Ya sampai ada satu jemaat, Bu belilah rumah saya dekat rumahnya ibu itu. Kenapa mau dijual? Anak saya mau kuliah. Kapan kuliahnya? 5 tahun lagi. Lah kenapa dijual sekarang? Ya kan harus persiapan dari sekarang. Wah bapak ini gak beriman loh. Loh bener gak saudara? Ya, jangan, jadi dia 5 tahun anaknya masih mau kuliah, dia udah hidup dengan kekhawatiran, dengan beban. Ya, makanya saudara ya, itu yang bikin kita ini stres. Alkitab berkata benar, kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Ya, tapi bukan berarti hari ini kita habisin duit, yuk kan besok ada kesusahannya sendiri. Nah, itu bodoh. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak-bapak banyak berserah sama Tuhan. Yang kurang beriman tuh banyak bapak-bapak. Maaf saya berkata hari ini. Kenapa? Memang benar karena bapak-bapak itu selalu pakai logika. Ya. Sementara ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan. Tapi memorinya full. Jebol. Loh benar saudara. Beda perempuan ukuran otaknya gede tapi nggak ada isinya. Karena jarang dipakai. Lo bener loh, perempuan itu ada masalah ya, ada masalah nih ya. Dia chat temennya, Say, dibalas temannya, iya Bucan. Ya, gini loh Say, aku tuh ada masalah suamiku gini. Panjang banget, temennya nggak baca loh. Nggak baca, cuma bawahnya dia bilang, Tuhan memberkati, pokoknya jangan menyerah. Cuma dibalas gitu dia udah seneng banget loh. Belum, udah nggak ada beban di hati. Beda sama laki-laki. Laki-laki tuh dipikir terus karena laki-laki kan memang nggak pernah curhat. Ya, ada di sini bapak-bapak yang suka curhat. Ya, ih aku mau curhat dong. Itu pasti bukan bapak-bapak, itu setengah bapak-bapak. Cuco itu cuco. Ya. Jadi itu yang membedakan laki-laki dan perempuan. Makanya bapak-bapak belajarlah untuk beriman percaya pada Tuhan. Supaya engkau gak mikirin sendiri masih 5 tahun udah dipikir. Berserah aja sama Tuhan. Kita pasti bisa melewati sehari demi sehari. Kalau Tuhan sudah menciptakan kita di dunia ini, itu artinya Dia berikan kita kekuatan untuk bertahan hidup. Nggak ada orang itu mati lapar loh. Kita semua punya karunia dan potensi yang Tuhan berikan. Ya, dan cuma kita ini kadang kurang mengandalkan Tuhan, makanya kita nggak temukan apa itu. Loh, saudara bisa bayangkan saya menemukan talenta melukis di usia yang sudah seperti ini dan tidak ada sama sekali kebayang sampai orang tuh mikir, ini beneran lukisannya Bu Debbie? Ih bohong, dosa loh. Masa saya pergi beli lukisan di pinggir jalan terus saya bilang lukisan saya hilang urapan loh. Ya, kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan itu sanggup memberkati kita dengan segala cara. Ya, karena itu jangan andalkan kekuatanmu sendiri, berseru dan berserahlah kepadanya. Yang ketiga di situ dikatakan, siapa orang yang akan dikutuk Tuhan? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak orang Kristen kelihatan duduk di gereja nih,
Ini fisiknya di gereja nih. Ya, tapi hatimu itu jauh atau dekat dengan Tuhan, gak ada yang tahu kan? Kenapa Alkitab berkata jaga hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena hati ini yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Kadang suami aja gak tahu hati kita, benar gak ibu-ibu? Ya, semangat sekali ngomong benernya. Kayaknya bapak-bapak pada gak ngertiin hati. Makanya kalau berantem, ibu-ibu ndak usah nangis sambil ngomong ke suami, kamu itu loh ndak pernah ngerti perasaan saya. Dia akan bilang, nggak usah pakai perasaan, pakai pikiran saja. Makanya nggak pernah ketemu. Saudara, di situ dikatakan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, tolak ukur dari kedewasaan kekristenan itu bukan dari kegiatan rutinitas rohanimu. Kedewasaan saya tidak diukur dari ketika saya berdiri di mimbar, saya pintar khotbah, kagak. Tuhan lihat hati. Waktu engkau punya kepahitan sama orang, engkau benci seseorang, bagaimana sikap hatimu? Makanya setiap malam saya berkata, Tuhan, lihat hatiku, apa yang ada di dalam yang tidak beres, tunjukin Tuhan, kuduskan hatiku dalam nama Yesus. Saya gak mau kedapatan Tuhan gak berkenan di hati saya. Sedikit aja kita kecewa sama orang, itu bisa jadi. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya. Malam-malam telepon saya di mobil. Halo Bu Debbie, saya mau konseling. Iya Bu, saya tuh kepahitan Bu. Bagaimana caranya melepaskan kepahitan? Iya, saya bilang, aduh Bu, ya tinggal lepas aja. Enggak Bu, jadi ceritanya gini, saya dulu hamil, dikutuk sama kakak ipar saya. Dia bilang, lihat ya saya sumpahin lu mati sama tuh anak yang ada di perutmu. Waduh, itu memang menyakitkan banget sih saudara. Saya ketakutan Bu, tapi saya terus berdoa Tuhan lindungi anak saya lahir. Sekarang udah mau 10 tahun. Tapi kepahitannya masih tinggal di hati. 10 tahun ibu tersiksa dengan kepahitan, iya. Tiap kali saya ingat, dia ingat perkataannya. Lu mati sama anakmu di perut. Sering kali ya saudara, inilah ruginya manusia ya. Saya bilang ibu 10 tahun ibu habiskan dengan hidup dalam kepahitan. Anak ibu gak ngapa-ngapa, ibu tidak ngapa-ngapa, tetapi perkataan orang ibu taruh, ibu bingkai di dalam hati dan ibu simpan, ibu beliin bingkai emas. Bodoh gak? Ya. Jadi saya harus bagaimana Bu? Ibu, hidup ini sudah pahit. Jangan lagi ditambah dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan daun pepaya, sayur pare. Tambah pahit hidup lu Bu. Capcay enggak saudara? Capcay deh ya. Sudah pahit hidup ini ibu, hidup ini rumit, jangan ditambah rumit. Namanya juga hidup, makanya rumit. Kalau sederhana itu rumah makan Padang. Bener gak saudara? Ya, ngapain ibu rempong sama kepahitan? Ibu punya anak udah lahir, sekarang mau 10 tahun. Mungkin dia juga udah tobat, orang itu yang ngutukin. Tapi kita elus kepahitan itu, kita simpan dalam hati, kita bingkai rapi-rapi. Apa yang harus saya lakukan? Malam ini berdoa, lepaskan kepahitan. Bagaimana caranya Bu? Gini Bu ya, setiap kali setan bayangkan kakak iparmu di otakmu, langsung ngomong dalam nama Yesus, aku mengasihimu. Jangan ibu dengerin setan ngomong, mati kau dengan anakmu itu. Dan ibu ulangi dalam hati, mati kau dengan anakmu. Astagfirullah subhanallah. Ya, ngapain Bu hidup ini? Aduh ibu 10 tahun. Ayo kita berdoa. Saudara, jadi begini, kalau kita tuh punya kekecewaan atau kepahitan sama orang. Saya dulu pernah mengalami. Satu hari kan 24 jam. Ya, iblis akan kasih ingat kita mungkin 35 kali. Setiap jam, ya setiap 45 menit datang. Ingat gak orang itu? Kebangetan ya? Ingat gak ucapannya sama kamu? Alkitab bilang renungkan firman siang dan malam. Jangan renungkan perkataan orang. Amin. Kita renungkan perkataannya siang dan malam. Iblis ngomong, kebangetan ya. Bodoh gak kita? Saya dulu pernah gitu. Lalu saya begitu, saya berdoa Tuhan bilang, ya lawan. Saya lawan, ya dia datang. Baru bangun pagi melek langsung ingat dia loh. Karena orang yang kepahitan sama jatuh cinta tuh sama.
Aku bangun pagi, ingat kamu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat. Bodoh nggak? Dia nggak ingat kita, kita ingat-ingat dia. Rugi nggak kita? Lalu saya mulai perkatakan dalam nama Yesus. Ya, walaupun pertama masih dengan emosi, dalam nama Yesus. Ya, saudara. Ya, lama-lama datang dalam nama Yesus. Aku mengasihimu. Dalam nama Yesus. Kalau perlu sebutin namanya. Dalam satu hari besok dia tinggal muncul 24 kali. Besoknya tinggal 20 kali. Orang kita lawan terus. Iya, besok dia muncul lagi. Besok lama-lama saudara. Terakhir dia tinggal muncul satu kali. Dan waktu dia muncul kita tersenyum dan ngomong, terima kasih Tuhan. Lewat dia aku engkau didik dan engkau proses. Ternyata Yesus berkata, ampuni orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu bukan cuma untuk kebaikannya dia loh. Untuk kebaikanmu sendiri. Kenapa? Karena dengan melepaskan doa dan pengampunan, itu penawar racun kepahitan bagi dirimu. Amin. Kenapa engkau harus jaga hatimu? Supaya tidak terkutuk keadaanmu. Supaya hidupmu gak terkutuk. Saya bilang ibu jangan sampai anak ibu sudah 10 tahun, ibu hidupin terus kutuk itu terjadi loh kutuk itu. Tinggal tunggu kapan waktunya karena ibu imani. Sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita takutkan itu sama dengan kita imani. Akhirnya, Bu berdoa buat saya hanya bisa berdoa ya, tapi besok ibu yang berperang. Gak ada pendeta hebat yang bisa lepasin kepahitanmu. Jangan cari pendeta kalau kepahitan, amin. Biar dia tumpang kaki pun. Tidak bisa melepaskan kau dari kepahitan, kau yang harus berperang. Saya bilang ke jemaat, jangan datang minta pendeta biar mau ditumpang tangan sehari 10 kali. Kalau tidak ada niat engkau berperang dengan hidupmu. Percuma. Jadi kita berdoa dia menangis. Saya bilang ngomong namanya sekarang. Pertama, buat kakakku, namanya siapa ngomong. Berat saudara. Tapi akhirnya dia sebutin kakaknya lalu dia menangis saudara. Ya setelah itu kan plong. Ngapain kamu biarin setan di dalam hatimu? Kepahitannya dibingkai pakai bingkai emas. Rugi enggak? Rugi. Buang jauh-jauh supaya hidupmu berbahagia. Dan keadaanmu tidak terkutuk. Sekarang kita akan lihat kalau orang terkutuk keadaannya bagaimana. Ayat yang selanjutnya. Ya, ayat yang ke-6. Baca sama-sama, ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Ya, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Keadaannya orang terkutuk. Coba kita cek. Yang pertama, seperti semak bulus di padang belantara. Hidupnya itu gak berdampak apa-apa bagi orang lain. Cuma semak aja. Saudara, hari ini sudahkah hidup kita berdampak bagi orang lain? Halo, gak usah bicara bangsa-bangsa deh, dalam keluarga dulu. Ayo, sebagai suami, sudahkah engkau berdampak buat istrimu? Sudahkah engkau berdampak buat anak-anakmu? Atau kalau engkau ada di rumah, istrimu bete, anak-anakmu bete? Halo bapak-bapak, bertobat. Sebagai istri, mari kita cek apakah kehadiran kita di rumah itu berdampak bagi suami dan anak-anak kita? Makanya saya kalau mau keluar kota pelayanan izin sama suami, dia bilang boleh pelayanan keluar kota. Paling lama itu dua malam 3 hari. Ya agak lamain dikit lah, di situ kan ada keluarga saya biar saya bisa jalan-jalan. Nggak boleh, kecuali kita pergi berdua. Kadang dia juga nggak bisa tinggalin ada kerjaan. Ya, kenapa sih kalau saya pergi 1 minggu aja orang-orang lain istrinya boleh loh pergi sebulan? Kata suami saya, kamu tinggal sebulan, 3 hari aja udah mau gila. Iya juga ya, saya takut juga kalau saya pulang seminggu dia udah lari-lari di jalan. Ya, bersyukur berarti kehadiran saya berdampak, amin. Jangan sampai saya bilang saya mau pergi pelayanan berapa lama? Seminggu, sebulan lah sana, nggak usah pulang-pulang. Itu berarti, ya, berarti kehadiranmu itu sudah tidak berdampak. Anak-anak kalau tanya, mami mau kemana lagi? Mau pelayanan ke Palu, berapa lama? Cuma 3 hari, lama banget. Oh, puji Tuhan kan? Jangan sampai berapa lama mam? 3 hari, yes. Ya, saudara, ayo kita uji yuk.
Karena orang itu kalau hidupnya terkutuk, hidupnya tuh nggak berdampak. Boro-boro berdampak baik, ada dia orang itu, ada dia lagi. Ya, males. Orang ketemu orang dikutuk itu males. Ya, jadi orangnya itu kayak semak, apa dikatakan, semak bulus di padang belantara. Ya, lalu apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Gak akan pernah bisa merasakan kebaikan, menikmati tidak akan pernah. Saya berbicara orang terkutuk bukan hanya karena dia kaya atau miskin. Ya, orang kaya terkutuk ada. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi gak pernah mengalami keadaan baik. Bersungut-sungut terus. Ya, benar gak saudara? Makanya ada teman saya di Solo, ya, ayo Pak, cari sate kambing yuk. Saya ini darah rendah, gula rendah. Jadi saya itu obatnya duren dan kambing. Wih, luar biasa sekali saudara. Kalau udah mulai pusing saya, ayo cari sate kambing, Saya udah mulai pusing, cari duren. Ya, saudara, saya bilang teman saya, ayo cari sate kambing. Nggak bisa sekarang makan sate kambing. Kenapa? Itu dia Bu, dulu mau beli sate kambing nggak ada duit. Nggak pernah makan sate kambing. Sekarang udah ada duit, nggak bisa karena sudah darah tinggi. Kasihan loh saudara. Ya, tidak bisa menikmati hidup. Ya, tapi bukan cuma dari itu sih, itu cuma hanya intermezzo saja. Artinya apa? Tidak pernah mengalami keadaan baik. Di dalam rumah tangga kehilangan damai sejahtera, dimanapun kehilangan damai sejahtera, nggak pernah baik. Uangnya banyak. Tapi nggak bisa menikmati yang baik. Ini terkutuk loh. Coba kita renungkan hidup kita hari ini. Saudara termasuk orang yang begitu atau kita happy terus? Orang itu kalau diberkati dia datang orang semua tersenyum kayak saya ini loh. Nggak percaya. Cuma bilang amin aja kok berat loh. Saudara bilang amin atau tidak nggak apa-apa juga ya. Karena memang saya merasanya seperti itu. Oh ya. Biar kehadiran kita dimanapun itu berdampak. Orang senang kalau ada kita. Jangan sampai kita tahu dia lagi. Bubar. Ya. Ini orang pembawa roh kuda merah. Di kitab Wahyu bilang pencabut damai sejahtera. Kalau dia udah datang orang sudah dia lagi. Ya, orang terkutuk begitu. Dia tinggal di mana dikatakan? Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Aduh, pergi kau ke kutub utara. Ya, orang gak suka dekat sama dia. Kenapa? Karena hidupnya terkutuk. Mari kita berdoa hari ini. Ya, saya mau lanjutkan tapi waktunya kan sudah sangat terbatas saudara ya. Saya biar firman itu sedikit saja, yang penting dilakukan, amin. Saudara baca 100 pasal juga gak ada yang dilakukan kan percuma. Ya, hari ini 2 ayat saja, lakukan, masuk surga loh. Ya, lakukan firman ini tadi 2 ayat ini aja saudara lakukan, udah masuk surga langsung. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri, andalkan Tuhan, jaga hati dalam kekudusan. Sedikit tentang hati masih ada, soalnya itu penting tuh tentang hati ya. Coba lanjut ayat yang bagian bawahnya, ayat yang ke-9 kalau nggak salah, ayat ke-9. Iya, ayat yang ke-9. Kenapa kita perlu menjaga hati? Baca sama-sama. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, lihat baik-baik. Orang itu kalau kepahitan ditimbun satu. Kecewa, sakit hati, kepahitan, kecewa lagi, sakit hati. Yang 10 tahun belum hilang nih. Tiba-tiba ada orang datang lagi bikin kepahitan. Numpuk lagi. Dan orang kalau sudah ada satu yang dia simpan, itu biasanya sensitif. Ya, kesentuh dikit, tersinggung, marah, kecewa. Lama-lama hatinya jadi batu. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Ini benar-benar terakhir. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya.
Jangan berkata Tuhan gak tahu hatiku. Hati-hati, kenapa orang terkutuk? Bukan Tuhan yang kutuk, dirimu sendiri yang membawa kutuk itu atas hidupmu. Alkitab berkata, siapa yang tahu hatimu? Firman Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Amin. Penting saudara bagi kita, tidak usah pencitraan di luar, yang penting hati dengan Tuhan. Mau engkau punya musuh banyak, orang mau berkata apa tentang engkau di luar, beresin hatimu di dalam dengan Tuhan. Kenapa? Orang cuma melihat yang ada di luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Enggak apa-apa orang berkoar-koar di luar tentang kita, yang penting kita kan berdoa buat dia. Dia kan gak tahu, kita sama Tuhan aja. Ya, Tuhan aku berdoa buat dia, aku enggak mau kepahitan Tuhan di hatiku. Ambil semua kecewaku Tuhan, aku percaya Tuhan izinkan ini terjadi supaya aku belajar untuk memiliki hati yang lebih kudus. Ya, ingat saudara, Alkitab ayat ini berkata Tuhan memberi balasan loh kepada setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan perbuatannya. Mau mengalami pemeliharaan Tuhan di hari-hari ini? Ya, mari jaga hatimu, mari andalkan Tuhan dan jangan andalkan diri kita sendiri. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, Engkau melihat hati dan hidup kami hari-hari ini. Kami mau Tuhan terus mempersembahkan hati yang kudus, hidup yang kudus. Tuhan tolong kami tidak bisa berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, karena semua yang ada di hidup kami itu hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih buat semua anugerah dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelaku firman-Mu, kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin.